kita akan membahas mengenai penggunaan artificial intelligence. Terkadang dalam menggunakannya, barangkali kita merasakan bahwa, wah, kok saya mau mencari info ini, kok malah tidak menemukan ya? Apa yang jadi kesalahan saya? Nah, kesalahan dalam menggunakan AI, barangkali ketika kita memberikan petunjuk dalam aplikasi AI, kita hanya memberikan petunjuk, buatkan saya modul ajar. Nah, maka barangkali jika kita memberikan kata kunci seperti di atas, kita tidak bisa menemukan informasi yang spesifik, Bapak Ibu. Malah kita mendapatkan informasi yang sangat umum. Loh, murid saya itu jumlahnya 30. Mengapa ChatGPT membuatkan saya hanya untuk 10 siswa? Misalnya. Kemudian, loh saya di sekolah tidak ada komputer. Mengapa ChatGPT menyarankan saya memakai komputer? Disitulah kesalahan dalam menggunakan EE, Bapak Ibu. Yang pertama harus diingat bahwa artificial intelligence tidak sama dengan Google, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita hanya langsung mencari modul ajar IPA kelas 8. Pasti AI-nya akan merasa bingung. Modul ajar yang seperti apa? Kemudian siswanya berapa, yang ada di sekolah Bapak Ibu apa saja. Nah, itu kebingungan yang juga dirasakan oleh AI-nya sendiri. Jadi, Bapak Ibu yang membaca infonya bingung, artificial intelligence-nya juga sama-sama bingung. Padahal Bapak Ibu, jika kita bisa menggunakan aplikasi artificial intelligence dengan maksimal, ada banyak sekali fungsinya. Next. Untuk aplikasi artificial intelligence ini, sering saya gunakan secara pribadi, Bapak Ibu, di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Kurang lebih berikut saya coba rinci untuk beberapa hal yang biasanya saya gunakan. Yang pertama adalah menurunkan CP menjadi ATP. Ini pasti sering dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Selain kita bisa mengambil dan disediakan oleh pemerintah maupun referensi dari guru-guru lain, kita juga bisa menurunkannya secara mandiri, Bapak Ibu. Biasanya saya menggunakan bantuan dari artificial intelligence. Kemudian yang kedua, membuat rencana asesmen formatif juga bisa. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian juga bisa. Yang keempat, mau membuat asesmen diagnostik atau asesmen awal sesuai kebutuhan siswa juga bisa, Bapak Ibu. Mau merancang pembelajaran diferensiasi sesuai kondisi siswa juga bisa, Bapak Ibu. Dan tentunya masih banyak lagi yang mana aplikasi artificial intelligence ini tentunya mempermudah kita untuk menyelesaikan berbagai tugas administrasi. Salah satunya yang akan kita bahas malam hari ini hanyalah modul ajar. Lanjut, ada kesalahan selanjutnya barangkali ketika kita menggunakan AI, yaitu tidak memberikan umpan balik. Nah, misal AI sudah memberikan kita jawaban, kita menggunakan ChatGPT, dia sudah memberikan kita jawaban, kita tidak memberikan umpan balik. Pasti dia akan bingung jika kita bertanya pertanyaan selanjutnya biasanya, Bapak Ibu. Misal, saya kurang cocok dengan jawaban Anda. Coba revisi bagian bagian siswa karena siswa saya hanya 10, misal seperti itu. Itu bisa. Bagaimana jika kerja kelompok diganti dengan um, kunjungan lapangan? Itu juga bisa. Kemudian bisa juga jika ChatGPT jawabannya kurang relevan, kita boleh protes Bapak Ibu. Jadi ChatGPT ini misalnya atau aplikasi AI lainnya bisa kita posisikan sebagai lawan diskusi kita, Bapak Ibu. Jadi, misal kurang relevan, kita tinggal bilang saja, jawaban Anda kurang relevan dengan kondisi murid saya. Saya memiliki murid yang cerdas istimewa, misal. Atau kita juga bisa personalisasi lagi, Bapak Ibu. Di kelas saya ada murid yang cibi. Bagaimana cara mengakomodir kebutuhan pembelajaran mereka? Nah, tentunya ada banyak sekali sebuah dialog
yang bisa kita gunakan untuk mempertajam hasil pencarian kita di artificial intelligence ya Bapak Ibu. Semoga ini cukup mencerahkan sebagai awal. Dan di next slide, tentunya yang seperti Bapak Ibu sudah sampaikan di kolom chat, ada berbagai aplikasi ChatGPT yang aplikasi artificial intelligence yang pernah Bapak Ibu gunakan ya. Di next slide.